Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat para jamaah, baik yang hadir di Masjid Umar bin Khattab di daerah Selacau, Bandung Barat, maupun juga para pendengar dan pemirsa yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Media. Pada kesempatan sore hari ini, kita akan melanjutkan kembali di antara amal kebaikan, yaitu al-imanu bil kutub, beriman kepada kitab-kitab. Bagaimana hakikat kita beriman kepada kitab? Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, wa kaifiyatuhu an nu'mina bi anna kulla kitabin anzalallahu ala ahadin min rusulih fahuwa haqq. Caranya adalah kita mengimani bahwa seluruh kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada semua rasul, ya, satu di antara para rasul yang ada, maksudnya adalah kitab ini turun kepada semua rasul adalah hak. Sidqun fil akhbar wa adlun fil ahkam. Semua beritanya benar dan semua hukumnya adil. Jadi ini perlu kita pahami, ya, cara kita beriman kepada kitab ada dua kata, yaitu sidqun wa adlun. Sidqun artinya benar, adlun artinya adil. Benar benar dalam apa? Benar dalam seluruh berita. Semua berita yang terdapat dalam kitab, ya, baik berkenaan dengan, ya, perkara-perkara gaib tentang masa lalu ataupun gaib tentang masa akan datang, maka itu benar adanya. Wa adl fil ahkam, yang kedua adalah adil, ya, yaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum-hukum yang mengatur kehidupan manusia, maka seluruh hukumnya adalah adil. Walakinnana la nukallifu bil amal bima fiha fima ja'at syari'atuna bi khilafih. Akan tetapi kita tidak diberikan beban untuk mengamalkan, ya, syariat yang datang sebelum kita bila kemudian syariat kita menyelisihinya. Jadi artinya di antara bentuk kita beriman kepada kitab, semua kitab-kitab, maka, ya, bahwa bila ada berita-berita atau hukum-hukum yang ada pada kitab-kitab sebelumnya kemudian dihapus hukumnya oleh Al-Quran, maka kita tidak ada kewajiban mengamalkannya lagi. Tidak ada kewajiban mengamalkannya lagi. Contoh misalnya bahwa dulu sebelum datang Nabi Muhammad SAW, ya, para rasul itu berperang melawan kaum kafirin. Nah, harta pampasan perang mereka, ghanimah, itu tidak boleh diambil sedikit pun. Ya. Lalu bagaimana? Maka
semua harta pampasan perang itu dikumpulkan di tanah lapang, nanti kemudian akan datang api dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang akan melahap seluruh harta pampasan perang tersebut. Habis saja. Adapun syariat kita maka membolehkan ya mengambil harta pampasan perang, bahkan untuk Rasul sendiri dapat apa? Dapat 1/5, namanya khumus. 1/5. Itu contoh. Ya, itu contoh. Ya. Dan tentu banyak yang lainnya ya, banyak yang lainnya. Adapun bila syariat sebelumnya yang datang dari kitab dibenarkan oleh Al-Quran, ya kita pun benarkan. Ya, seperti misalnya syariat Nabi Ibrahim tentang kurban, tentang haji, maka kita amalkan. Ya. Adapun yang tidak dibenarkan oleh Al-Quran dan juga tidak didustakan, maka natawaqqaf fi, ya, maka kita tawakuf. Sehingga ma'amaluna fi syariatina min qablina, apa amal kita terhadap syariat sebelumnya, maka ada 3. Yang pertama, apa yang dibenarkan oleh Al-Quran, maka kita benarkan dan kita amalkan. Yang kedua, apa yang didustakan oleh Al-Quran, maka kita tinggalkan. Yang ketiga, apa yang tidak dibenarkan dan didustakan, maka kita berdiam diri, tidak komen. Ya, mengapa? Karena bila kita benarkan, namun ternyata itu perkara yang keliru, maka kita keliru jatuhnya. Atau sebaliknya, ketika kita dustakan ternyata benar, maka kita juga jatuh dalam kekeliruan. Maka yang betul adalah kita berdiam diri dalam masalah tersebut. Salah satu contoh yang sudah kita kaji di waktu yang lalu adalah apa? Penamaan malaikat, ya, yang mencabut nyawa, yaitu Israel. Israel. Kita tidak dapatkan dari ayat maupun hadis menetapkan bahwa nama malaikat pencabut nyawa Israel, ya, sebagaimana kita pun juga tidak mendapatkan keterangan dari kitab, dari ayat maupun hadis pendustaan nama tersebut. Maka kita tawakuf, kita tidak menetapkan dan tidak mendustakan. Ya, seperti itu. Berikutnya adalah wa'lam, kata Ismail berkata, wa'lam annahu ma min rasulin illa ma'u kitab. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada satu rasul pun kecuali rasul itu diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketahuilah bahwasanya tidak ada satu rasul pun kecuali Allah berikan kitab kepada rasul tersebut. Waktu pembahasan kita iman kepada Rasul sudah belum ya? Ya. Rasul itu, Nabi itu berjumlah sekitar 124.000. Rasul sekitar 300. Rasul sekitar 300 lebih. 316 kurang lebih. Kalau Nabi itu 124.000. Ya. Sebagaimana jelas dimunculkan periwayatan ini oleh ya Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Nah, kita kembali kepada tadi bahwa bila Rasul itu berjumlah 300, maka kita harus imani bahwa kitab yang diturunkan oleh Allah pun berjumlah sebanyak Rasul tersebut, sekitar 300 lebih tersebut. Apa dalilnya bahwa setiap Rasul Allah berikan kitab? Allah sebutkan dalam surah Al-Hadid pada ayat yang ke-25. Allah Ta'ala berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'humul kitab wal mizan. Sungguh kami telah utus rasul-rasul kami dengan membawa penjelasan yang nyata, dan kami juga turunkan bersama mereka kitab dan mizan, yaitu timbangan keadilan. Lihat, Allah menyebutkan setiap rasul itu Allah berikan apa? Kitab. Bila jumlah rasul sekitar 300 lebih, berarti kitabnya ada berapa? Pun 300 lebih.
Ini juga dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah 213, "Kana an-nasu ummatan wahidah, fabasallahu nabiyyin mubasysyirin wa mundzirin wa anzala ma'humul kitab bil haqq liyahkum bainan nas fi ma ikhtalafu fi." Dulu manusia itu berada umat yang satu. Ya, Nabi Adam, ya, dan anak-anak keturunannya agamanya satu, tauhid. Tidak ada agama yang kecuali hanya satu tadi. Itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian tibalah masanya kaum Nabi Nuh muncul. Yaitu kata Ibnu Abbas, ya, baina Adam wa Nuh, ya, asyrata qurun. Ya. Rentang waktu antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu 10 abad. Berapa tahun? Berapa tahun? Berapa? 1000 tahun. Sejak Nabi Adam terus dan anak-anak keturunannya sampai 1000 tahun itu di atas agama tauhid, ummah wahidah. Di masa kaum Nabi Nuh inilah kemudian kesyirikan mulai terjadi. Terus sampai sekarang. Maka Allah Subhanahu wa taala utus para nabi untuk memberikan kabar gembira dan peringatan. Dan Allah turunkan kepada mereka kitab. Allah turunkan kepada mereka kitab untuk menetapkan hukum di antara mereka terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Di antaranya apa? Ini tauhid apa syirik. Musyrik menganggap bahwa ibadah mereka hak. Para rasul mendakwahkan bahwa mereka adalah batil. Ya. Sekarang agama banyak. Setiap agama merasa agama mereka benar. Ya. Nanti di hari kiamat, ya, Allah akan membuka hakikat hal tersebut. Bahkan, ya, di penghujung hari kiamat, ya, seperti sekarang, ya, perdebatan yang tidak pernah berhenti, apakah Nabi Isa itu Tuhan atau bukan, betul kan? Maka di ujung sebelum hari kiamat terjadi, Allah hadirkan Nabi Isa. Allah hadirkan Nabi Isa untuk menetapkan bahwa Nabi Isa bukan Tuhan. Ya, ketika Nabi Isa turun, salib-salib dihancurkan, upeti-upeti pajak ditiadakan, dan Nabi Isa, ya, menemui orang-orang Nasrani dan meminta mereka hanya satu, Islam saja. Bila tidak berislam maka mereka diperangi oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Intinya bahwa, ya, setiap Rasul yang diutus itu Allah berikan kita. Maka kita imani, ketika kita beriman kepada kitab, maka kita imani bahwa kitab-kitab itu ada pada semua Rasul yang ada. Ya, walaupun sebagian besarnya kita tidak tahu namanya. Adapun sebagian kecilnya Allah kabarkan kepada kita. Ya, apa contohnya? Ya, Taurat, terus Injil, terus Zabur, terus Al-Quran. Ya. Kemudian kita dapati ayat berbunyi, Inna hadha lafi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf Ibrahim. Ya. Kemudian suhuf Musa. Ulama ikhtilaf, suhuf Musa ini apakah Taurat ataukah dia kitab yang lain? Ikhtalafa fihi al-ulama. Ya, ada menyatakan suhufnya Musa itu adalah Taurat itu sendiri. Ada menyatakan suhufnya Musa itu berbeda dari Taurat. Ya. Ada suhuf Ibrahim, ya. Jadi suhuf itu artinya lembaran-lembaran. Untuk Nabi Ibrahim Allah tidak sebutkan nama kitabnya, tapi Allah sebutkan dengan bentuk lembaran-lembaran wahyu dari Allah kepada Nabi Ibrahim. Suhuf Ibrahim. Jadi kalau kita kumpulkan, ya,
bahwa nama-nama yang Allah kabarkan kepada kita dari kitab, dan itu wajib kita imani. Di antaranya adalah Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim. Suhuf Musa ini ikhtilaf ulama. Apakah Taurat atau tidak? Jumlahnya kurang lebih 5. Rasul yang Allah utus jumlah 300 lebih. Berarti hanya sebagian kecil saja nama kitab-kitab itu Allah sebutkan. Tetapi kita harus yakini ketika kita beriman kepada kitab, bahwa semua Rasul yang Allah utus itu Allah berikan kitab. Faham ya? Sehingga ini termasuk yang kita sempurnakan ketika kita dulu belajar di sekolah, waktu di SD mungkin sampai SMA, ketika beriman kepada kitab, seolah kitab itu hanya ada 5 tadi kan, bahkan 4 saja, Taurat, Injil, Zabur, Quran. Suhuf Ibrahim tidak disebutkan. Nah, kita sempurnakan beriman kepada kitab. Jumlah kitab itu sangat banyak, sebanyak Rasul yang Allah utus, sebanyak Rasul yang Allah utus. Sekarang Allah menyatakan dalam Al-Hadid ayat 25, kami utus para rasul dengan membawa penjelasan yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka rasul tadi kitab. Ana mau tanya sama antum, berdasarkan ayat ini, ya, perhatikan, kami telah mengutus para rasul membawa penjelasan yang nyata, dan kami turunkan kepada mereka bersama mereka kitab. Paham? Saya mau tanya, Nabi Sulaiman rasul bukan? Nabi Sulaiman rasul bukan? Rasul. Sahih? Nabi Daud rasul. Pertanyaannya, apakah sampai kepada kita khabar berita nama kitab yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman atau kepada Nabi Daud bapaknya? Ada? Tidak ada. Tapi harus kita yakini mereka Allah berikan kitab berdasarkan ayat ini. Paham? Walaupun begitu, makna kita beriman kepada kitab-kitab selain Al-Quran, di antaranya Taurat, Injil, maka maksud kita adalah beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa masih hidup. Beriman kepada Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa ketika masih hidup. Adapun Taurat dan Injil sekarang itu sudah banyak penyimpangan, banyak penyelewengan. Maka untuk yang ini sekarang kita tidak iman secara mutlak. Untuk Taurat yang disebut dengan nama apa? Perjanjian lama ya. Injil perjanjian baru. Maka kita tidak imani yang dimaksud Taurat dan Injil itu adalah Taurat Injil yang sekarang, bukan. Ya, tapi Taurat dan Injil yang turun ketika Nabi Musa dan Nabi Isa masih hidup. Karena itu yang asli wahyunya. Adapun sekarang telah tercampur banyak ucapan-ucapan manusia, terjadi banyak perubahan dan penyelewengan. Maka kembali kepada kaidah yang kita sebutkan di awal tentang kitab-kitab yang ada sekarang ini, dari Taurat, Injil, termasuk Zabur sekalipun kalau ada, maka apa yang dibenarkan oleh Al-Quran dari kitab yang ada itu kita benarkan, apa yang didustakan kita dustakan, apa yang tidak dikomentari kita pun juga tidak menghukumi. Paham ya? Jadi maksud beriman kepada Taurat dan Injil, ya, jangan sampai maknanya kita mengimani Taurat Injil yang ada sekarang. Kalau yang sekarang harus ada tafsil dalam kita mengimaninya. Harus ada rincian dalam kita mengimaninya. Yaitu bila dibenarkan Al-Quran, kita imani. Didustakan oleh Al-Quran, kita tolak. Yang tidak dikomentari, kita tidak berhukum atasnya. Tapi kitab-kitab ini diturunkan sebelumnya, ketika Nabi Musa masih hidup, Nabi Isa masih hidup, ya itulah kita imani makna beriman kepada kitab Taurat dan Injil tersebut. Paham ya? Kemudian
Kita harus imani, dan itu sudah kita sampaikan tadi. Beriman kepada kitab, kita harus imani bahwa Al-Quran adalah apa? Muhaimin. Dia adalah ya musaddiqan lima ma'hum. Dia menjadi penjaga hukum dan menjadi hakim terhadap kitab-kitab yang sebelumnya. Ya, menjadi hakim pada kitab sebelumnya, dan prakteknya sudah kita sebutkan tadi, yang dibenarkan maka dibenarkan, dusta maka dustakan, yang tidak dokumenter tidak dihukumi. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak lagi menurunkan kitab ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka Allah tidak lagi menurunkan kitab karena Allah tidak lagi mengutus Rasul pasca wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bila pada hari ini ada orang yang mengaku-ngaku dia seorang nabi, seorang rasul, kemudian dia nyodorkan kitab, pastikan dia rasul palsu. Pastikan kitabnya palsu, bukan wahyu sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka iman kita kepada kitab yang kita sebutkan tadi, ya. Yang pertama kita mengatakan ya bahwa kitab-kitab itu munazzal minallah. Bahwa kitab-kitab tersebut betul-betul diturunkan oleh Allah langsung, dan dia adalah kalamullah. Dia adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, ya, kita imani nama kitab-kitab yang disebutkan rinciannya. Ya. Berupa Taurat, Injil, ya, Zabur, Al-Quran dan Suhuf Ibrahim. Dan nama-nama kitab yang tidak disebutkan namanya, kita imani secara global. Ya. Yang ketiga adalah ya, kita wajib, yang ketiga adalah apa? Bahwa Al-Quran adalah sebagai hakim terhadap kitab-kitab yang sebelumnya. Apa yang dibenarkan Al-Quran dibenarkan, apa yang didustakan didustakan, apa yang tidak dibenarkan dan didustakan maka dia tidak dikomentar dan tidak ada hukum atas hal itu. Ya. Yang berikutnya adalah wajib bagi kita beriman terhadap Al-Quranul Karim dalam 3 amalan. Dalam 3 amalan. Yang pertama adalah tilawatuh, membaca Al-Quran. Yang kedua, mengamalkan, mentadaburinya. Yang ketiga, mengamalkan yang menjadi tuntutannya. Ya. Sebagaimana ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Muqaddimah Ushul Tafsir. Ya, ada kitab namanya Muqaddimah Ushul Tafsir karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan itu disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, nama syarah Muqaddimah Ushul Tafsir. Dalam ungkapan ya, kita ulangi lagi, ya. Beriman kepada Quran, maka dalam tiga langkah. Yang pertama, membacanya. Yang kedua, mentadaburi kandungan maknanya. Yang ketiga, mengamalkan yang menjadi tuntutannya. Bila perintah kerjakan, bila larangan ditinggalkan, dan membenarkan semua berita yang ada di dalamnya. Atau dalam ungkapan yang lain, iman kita kepada Quran ya, ada dengan ucapan, ada dengan hati, dan ada dengan perbuatan. Dengan hati, maka kita renungi, tafakur, tadabbur. Dengan lisan dibaca,
dengan anggota badan diamalkan yang menjadi tuntutannya. Dan ini insya Allah sudah ma'ruf. Dan itu merupakan bentuk kebaikan. Beriman kepada kitab, khas kita itu Al-Quran, yaitu 3 tadi, maka itu merupakan amal kebaikan. Tafakur, kebaikan mendapatkan pahala. Membaca, kebaikan mendapatkan pahala. Mengamalkan isi tuntutannya, kebaikan dan dia mendapatkan pahala. Pindah kita kepada kebaikan yang lainnya, yaitu al-imanu bin nabiyyin, beriman kepada nabi. Maka kaifiyatuhu, bagaimana caranya? Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih fanu'minu bikulli nabin awhallahu ilaihi fama adina minhum wa nu'minu bihi bi'aini wal baqi ijmalan. Maksudnya adalah kita mengimani semua nabi yang Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu kepada dirinya. Maka bila nabi itu disebutkan namanya, kita imani secara rinci. Yang tidak disebutkan, kita imani secara global. Ya. Dan riwayat dengan asar, nabi berjumlah 124.000 dan rasul berjumlah 300 lebih. Ya, 300 lebih. Dan yang sampai kepada kita, ya. Jadi waqad urada fi hadis, ya, sungguh, dan telah terdapat hadis yang disahihkan oleh Ibnu Hibban bahwa jumlah rasul itu adalah 300 wa bid'ah asyara rasulah. Ya, sekitar 300, ya, 313 sampai lebih dikit. Wa anna iddatal anbiya 140 alfan. Adapun jumlah nabi adalah sebanyak, ya, 140.000. 124.000. Tadi saya nyebutnya berapa? 124.000 berdasarkan riwayat Ibnu Hibban. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surat Ghafir atau surat Mu'min ayat 78 berfirman, "A'udzusyaitonir rajim, wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik." Dan sungguh telah kami utus rasul-rasul sebelummu Muhammad. Di antara mereka ada yang kami kisahkan kepadamu dan di antara mereka ada yang tidak kami kisahkan. Yang dan dikisahkan kepada kita, ya, itu kurang lebih berjumlah berapa? Berapa? 25. Ya, kurang lebih berjumlah 25. Ya, kalau sesuai menyebutkan sekitar 24. Ya, arba wa ishruna rasula. Di dalam Al-Quran itu ada 24 rasul. Ya. Seperti misalnya Allah menyebutkan wa wahabna lahu, maksudnya kami berikan kepadanya Ibrahim, 1. Ishaq, Ya'qub, kullan hadaina, ya, keduanya kami telah berikan petunjuk. Wa Nuhan hadaina min qabl, dan Nabi Nuh kami telah berikan petunjuk sebelumnya. Wa min dzurriyyati, dan dari keturunan Nabi Nuh, Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun. Wa kadzalika najzil muhsinin, dan demikianlah kami berikan balasan kepada orang yang berbuat baik. Wa Zakaria, wa Yahya, wa Isa, wa Ilyas, kullun minas salihin, mereka itu semuanya termasuk golongan orang yang saleh. Wa Ismail, wal Yasa, wa Yunus, wa Lutan, wa kullan faddalna 'alal alamin. Ya, maka kami muliakan mereka atas seluruh alam. Fa'ala samaniyata asyar, maka ini disebutkan sebanyak apa? Ya, berjumlah sebanyak 18. Wa yabqa, dan tersisa yang lainnya adalah apa? Syu'aib,
Saleh, Hud, Idris, Zulkifli, dan Muhammad. 24. Ya. Adapun diikhtilafkan ulama adalah apakah yang membangun waktu Ya'juj dan Ma'juj nggak bisa keluar dibangun benteng, Dzulqarnain. Ulama ikhtilaf, walakin al-arjah wa abdan salau ghair nabi. Namun yang rajih, Dzulqarnain bukan rasul, bukan nabi. Dia hanya orang soleh. Banyak orang-orang soleh yang Allah berikan karomah. Di antaranya adalah sebagai ulama ikhtilaf, apakah Luqman Al-Hakim, ada soal Luqman kan? Apakah Luqman Al-Hakim nabi atau bukan? Ikhtilaf ulama. Namun yang rajih adalah bukan. Dia seorang hamba yang soleh. Dia seorang hamba yang soleh. Termasuk Dzulqarnain tadi. Termasuk Dzulqarnain. Adapun yang disepakati 24 tadi. Wa sayyidul anbiya'ul mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan pemimpin dan penghulu dari semua nabi dan rasul tersebut adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa huwa khatamul anbiya. Dan beliau adalah apa? Penutup para nabi dan rasul. Wala nabiyya ba'dahu. Dan tidak ada lagi nabi dan rasul setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifa nu'minu bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimanakah cara kita mengimani ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, adalah ya ada 4 kurang lebih. Ini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin pula di dalam kitab Syarah Al-Usulus Salasah. Ya, al-iman bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatadamanu arba'ata umur. Beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencakup 4 perkara. Ya. Yang pertama, imtisalu ma amara bihi. Melaksanakan apa yang beliau perintahkan. Wasani yang kedua, istinabu manah anhu wa jazar. Yang kedua adalah meninggalkan apa-apa yang beliau larang. Yang ketiga, tasdiquhu ma akhbar. Membenarkan apa yang beliau kabarkan. Membenarkan ya kullama yukhbiru bihi Rasulullah SAW. Semua apa yang beliau kabarkan kita benarkan. Yang keempat, wala na'budallaha illa bima syara. Dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali apa yang telah beliau syariatkan. Ya, walidzalika natruku ma lam yashra'u Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-amal al-bid'iyyah wa ghairi dzalik. Ya, oleh karena itu kita meninggalkan semua amalan yang Rasul tidak syariatkan. Dia dari amalan-amalan yang kita sebut dengan amalan-amalan yang bid'ah. Amalan bid'ah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Sehingga kita beribadah kepada Allah hanya melalui apa yang beliau contohkan. Yang beliau tidak contohkan, kita tinggalkan. Ya, inilah makna beriman kepada Rasulullah SAW. Dan sebagian ulama ada menambahkan, yaitu apa? Mencintai beliau. Walaupun mencintai beliau ini, turunannya adalah tadi 4 perkara tadi. Ya, karena di antara bentuk cintanya seseorang kepada Rasulullah SAW adalah apa? Dia mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lianna likulli muhib lima yuhib muti'. Karena setiap orang yang mencintai dengan yang dicintainya mesti dia taat. Dia taat. Yang disuruh kerjakan, yang dilarang ditinggalkan. Dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ziruhu, membela beliau. Membela beliau. Ada yang merendahkan sunnah beliau, mencela kepribadian beliau, maka kita harus bela. Ya.
Ini diantara min alamati hubbi Rasul sallallahu alaihi wasallam, diantara cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian. Berikutnya dari ayat Al-Baqarah 177 tadi, yaitu i'ta'al mali ala hubbi aminal bir, memberikan harta kepada atas harta yang dia sukai, ini merupakan juga kebaikan. Adalah Ibnu Umar, kita sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu, Abdullah bin Umar suatu waktu dia berkendara di atas keledainya dan beliau memakai himar, berpapasan di jalan itu dengan anaknya dari teman dekatnya Umar bin Khattab, bapaknya. Maka Abdullah bin Umar turun dari keledainya, ya, dan mempersilahkan anak, ya, dari temannya Umar bin Khattab dan memberikan imamah, yaitu surban kepada orang tersebut. Ya. Sehingga orang-orang bertanya kepada Abdullah bin Umar, apa sebabnya kok beliau memberikan perlakuan spesial kepada orang ini? Maka kata Abdullah bin Umar, bapaknya itu teman bapak aku. Dan Nabi SAW bersabda, inna min abaril bir, ya, di antara bentuk kebaikan yang paling baik adalah apa? Yaitu, ya, memuliakan wudda abih, yaitu memuliakan, ya, silaturrahim wudda abih, yaitu dia menyambung hubungan kepada orang yang dekat dengan kedua orang tuanya. Itu diantara amalan ketika orang tua sudah wafat adalah apa? Kita berbuat baik menyambung hubungan kepada teman-teman dekat kedua orang tua kita. Ya, apalagi bila itu masuk dalam karib kerabat, keluarga. Kalau teman saja, teman orang tua kita ketika hidup kita lakukan baik, apalagi keluarga yang merupakan keluarga dekat dari, ya, kedua orang tua kita. Maka ini merupakan bentuk sodakohnya Abdullah bin Umar kepada, ya, orang tadi. Dan tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 92, Allah syaitanir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian, kata Allah, tidak akan mencapai kesempurnaan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian paling sukai. Wa indama sami'a Abu Talha hadhihi al-ayah tasaddaqa bi bustanihi alladhi huwa ahabbu syai'in ilayhi min malihi. La li'annahu, ya, bustanuhu faqat, walakin li'anna Rasulullah SAW kana ya'ti ilayhi wa yashrabu bihi min ma'in tayyib. Wa kana qarib min masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun ayat tersebut, Abu Talha mendengar ayat tadi, maka dia, ya, menginfakkan, ya, harta yang dia sukai, yaitu kebun kurma yang bernama Bayruha. Bayruha. Ini bukan saja sekedar kebun, tetapi di kebun inilah Rasulullah SAW biasa masuk dalam kebun tersebut untuk berteduh, minum air di kebun tersebut. Dan dia berada di depan Masjid Nabawi. Dan itu harta yang paling aku sukai, kata Abu Talha. Maka Abu Talha pun kemudian pergi kepada Rasulullah SAW. Ketika telah mendengarkan ayat tersebut, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai kesempurnaan kebaikan sampai kalian menginfakkan harta yang paling kalian sukai. Maka Abu Talha mendatangi Rasulullah SAW setelah mendengar ayat tersebut, lalu berkata, ya Rasulullah, inna Allah anzal hadhil ayah. Ya Rasulullah, Allah telah menurunkan ayat tadi, ya, kalian tidak akan mencapai kesempurnaan kebaikan sampai kalian menginfakkan harta yang paling kalian sukai. Wa inna ahabba mali ilayya bibayruha. Dan sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah Bayruha tadi. Ya, kebun yang
kurma yang rindang, berbuah, airnya jernih di situ. Dan Rasulullah biasa ya masuk di kebun tersebut untuk istirahat, ya berteduh, bahkan minum air yang ada di kebun tersebut. Maka kemudian Abu Talha berkata berikutnya, wa inni adauha sadaqatan ilallah wa rasulih, dan aku jadikan dia sebagai sedekah untuk Allah dan Rasulnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun langsung menjawab, bakh, daka malun rabih. Ya, bakh itu maksudnya ungkapan, kalau kita yang ungkapan takjub. Daka malun rabih. Ini merupakan apa? Ya, harta yang penuh dengan keuntungan. Harta yang penuh dengan keuntungan ketika diinfakkan betul-betul merupakan harta yang memberikan keuntungan. Tapi kemudian Rasul berkata, ara an taj'alu fi al-aqrabin, tapi aku lebih suka agar kebunmu itu engkau sedekahkan untuk apa? Karib kerabatmu. Karib kerabatmu. Kita bisa enggak mengamalkan ayat ini? Dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai kesempurnaan kebaikan sampai kalian menginfakkan harta yang paling kalian sukai. Kita bisa enggak mengamalkannya? Berat ya. Misalnya yang paling kita sukai misalnya HP-nya. Infakkan HP untuk dakwah. Pastikan nama hese. Kamu HP yang terbaru, baru keluar, langsung dibeli, disukai, main susah. Ya. Mobil susah. Karena memang iman kita masih jauh dari imannya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lanjutan dari ayat Al-Baqarah 177, I'ta'dul qurba awla min i'ta'il yatawala sakin. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara kebaikan, wa atal mala ala hubbi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Ya, di antara bentuk kebaikan adalah dengan seseorang itu menginfakkan hartanya yang paling dia sukai, dzawil qurba, kerabat yang terdekat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang miskin. Allah dahulukan dulu apa? Keluarga sebelum apa? Yatim dan orang miskin. Maka pertanyaan yang afdal, apakah mendahulukan kita berinfak kepada keluarga kita atau kepada orang yatim dulu? Jawabannya keluarga dulu. Laqulna a'til qurabah. Allahumma illa ayyakuna hunaka daruratan fil yatama tarjahu i'tauha. Ya. Berikan kepada keluarga dulu, kecuali kita melihat situasi seperti ini yang yatim ini segera didahulukan karena darurat. Maka ya tentulah didahulukan anak yatim tadi. Ketika kita dapati untuk keluarga masih bisa bertahan, untuk yatim ini mendesak harus segera diberikan sedekah. Ya. Adapun bila yatimnya biasa-biasa saja, maka memberikan infak kepada karib kerabat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang lebih utama. Maka para jamaah sekalian, hati-hati kita bila kita lebih peduli kepada, bukan berarti kita tidak boleh peduli kepada orang miskin, anak yatim, ya, dan yang lainnya, bukan. Tetapi jangan sampai perhatian kita kepada orang lain itu lebih besar, sementara ada keluarga karib kerabat kita itu juga membutuhkan. Paham? Yang terbaik adalah apa? Semua diberi. Yang keluarga dapat, anak yatim miskin juga kebagian. Itu yang terbaik. Tapi ketika kita mendahulukan orang lain, melupakan keluarga kita, ini keliru. Kan ada orang
untuk orang lain berjor-joran, sedekah sekian, lomba sedekah, lomba berinfak. Keluarga yang miskin dia cuekan. Keluarga yang tidak mampu dia kurang berikan perhatian. Ini keliru. Ya, ini keliru. Pertama, alasan pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menyatakan afdoliyahnya itu keluarga dulu sebelum yatim dan orang miskin. Yang kedua, ya, memberikan infak kepada keluarga itu pahalanya dua. Pahala sedekah dan pahala menyambung silaturahim. Sedangkan memberi infak kepada yatim orang miskin dapat pahala sedekah. Dan pahala sedekah. Maka bagaimana bila kita memiliki keluarga ya yatim, ya miskin. Wah, itu sasaran empuk dan terbaik untuk sedekah tuh. Kita punya keluarga nih, dia yatim, bapaknya meninggal. Ya. Dia masih keluarga kita. Miskin pula, maka ya itu pahalanya besar. Contoh misal, kita punya saudara laki-laki. Saudara kita ini meninggal, bapaknya meninggal. Anaknya yatim bukan? Yatim. Itu keluarga kita bukan anaknya. Keluarga kita. Ponakan kan? Keluarga bukan? Keluarga. Nah, dan dia ternyata tidak mampu. Maka kita mendapatkan pahala. Satu, menyambung silaturahim. Kedua, membantu orang miskin. Ketiga, membantu anak yatim. 3 pahala sekaligus dapat. Maka bila kita dapat ada keluarga kita yang meninggal, masih ada hubungan kekeluargaan dan ternyata dia tidak mampu, perhatian kita harus lebih besar itu dibanding orang lain. Dibanding orang miskin yang lain, dibanding anak yatim yang lain. Ya. Dengan 2 alasan yang kita sebutkan tadi. Dan tentu dari keluarga pun ya tentu yang lebih utama pun tergantung kedekatan. Yang paling dekat dengan kita. Seperti kedua orang tua kita. Ya, bapak, ibu itu lebih kita dahulukan daripada paman. Ya. Daripada saudara kita sendiri, kakak kandung, adik kandung begitu. Ya. Itu tergantung yang semakin dekat. Makanya dalam ilmu waris pun mesti yang pertama dulu dapat waris yang paling dekat dulu dengan si mayit. Mesti itu. Yang paling dekat. Dan tidak terhalang kalau dalam waris, orang tua itu pasti dapat. Anak pasti dapat. Itu gak terhalang oleh apapun itu. Suami atau istri pasti dapat. Yang meninggalnya suami, istri pasti dapat. Yang meninggalnya istri, suami kawin lagi. Pasti dapat. Ya, dapat warisan dari istrinya. Ada enggak suami dapat warisan? Ada. Ada istri yang memang punya harta banyak. Ya, ketika dia meninggal, dia masih menyisakan warisan bapaknya. Mungkin bapaknya seorang presiden, gitu kan? Itu menikah, dia meninggal, suaminya dapat waris. Ya, seperti itu. Maka ini tidak terhalang dari sisi yang lain dari ilmu waris ya. Orang tua, anak, pasangan, suami, istri, ya disebut dengan ashabul furud namanya. Kemudian Allah sebutkan berinfak itu kepada anak-anak yatim. Apa arti anak yatim? Apa artinya yatim? Hah? Apa? Tidak punya ayah, tidak punya ibu. Itu yatim piatu, Pak. Yatim itu seseorang yang bapaknya mati. Kalau ibunya mati bukan yatim. Kalau ibunya mati ada bapaknya yang masih bisa menanggung dia. Ini kalau bapaknya mati.
Nah ibunya kan ya bisa jadi gak punya pekerjaan kan. Karena selama ini ya ibunya ya berbakti pada suaminya, bapaknya. Mati bapaknya. Ya, seseorang yang bapaknya meninggal, dianya masih belum baligh. Kalau saya anak yatim bukan, bapak saya sudah meninggal. Saya yatim bukan? Bukan. Bapak saya sudah meninggal, ibu saya masih ada. Saya yatim bukan? Bukan. Seseorang yang bapaknya meninggal, dia belum baligh. Sekarang patokan baligh apa? Apa patokan baligh? Satu. Apa? Mimpi. Terserah dia mau umur berapa. Umur 7 tahun udah mimpi basah, baligh. Kedua, tumbuh rambut di daerah kemaluan. Terserah mau umurnya baru 12 tahun, 10 tahun, udah tumbuh kemaluan, itu sudah baligh. Yang ketiga, berumur 15 tahun. Misalnya mimpi enggak, rambutnya juga enggak tumbuh-tumbuh dalam kemaluan, tapi sudah 15 tahun, maka itu baligh. Yang keempat, wanita itu haid. Misalnya dia umur 9 tahun sudah haid, SD kelas 4 sudah haid, itu sudah baligh. Maka bila dia umurnya ya SD kelas 6, dia sudah haid perempuan, anak yatim bukan? Anak yatim bukan? Bukan. Karena patokannya baligh. Dan di situ para ulama menyebutkan baligh itu pada dasarnya tuh anak sudah harus mulai mencari nafkah sendiri pada hakikatnya. Apalagi kalau dia laki-laki, ya udah SMP, SMA, ya itu di saat bapaknya meninggal, dia sudah harus harus bekerja untuk bisa, ternyata ekonomi ibunya kurang, dia bekerja untuk ya menafkahi dirinya sendiri paling tidak. Ya, itu pembahas tentang baligh ya. Allahu a'lam bissawab. Nah, yatim adalah ana lil yatama haqqan. Anak yatim itu memiliki hak. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menyedekahkan hartanya untuk anak-anak yatim. Baik yatim itu fakir maupun yatimnya kaya. Paham ya? Yatim di sini Allah mutlakkan. Jadi tidak sekedar kita ngasih dia ke anak yatim, tapi Pak Ustadz dia kaya Pak Ustadz yatimnya. Nggak jadi masalah. Secara ekonomi mungkin tuh anak yatim cukup. Tapi secara kasih sayang tetap namanya anak yatim itu dia tetap merasa sedih kehilangan bapaknya. Maka salah satu kita menampakkan kasih sayang kita kepada mereka dengan kita memberikan sedekah, infak kepada dirinya. Walaupun dia sudah bercukupan, tapi kita kasih hadiah, itu dia senang. Itu dia senang. Maka ini mutlak. Sawa'un kanu fuqara'a am aghniya. Apakah dia fakir ataupun dia tidak fakir, itu kaya. Apalagi jelas-jelas fakir ya. Dan ini menunjukkan ya rahmat Allah Azza wa Jal di saat Allah memberikan syariat untuk memberikan harta kepada anak yatim dan juga orang miskin. Ya, ini jelas merupakan rahmat Allah kepada manusia dengan Allah membuat syariat untuk memperhatikan kaum yang lemah. Jadi antara bagian inti dari agama kita ya yaitu kuatnya nilai kasih sayang yang ada dalam agama kita. Dan ungkapkan kasih sayang itu diantaranya adalah apa? Membantu orang-orang yang lemah. Siapapun mereka. Baik lemah secara fisik. Mungkin dia cacat. Atau dia sakit. Ya. Atau dia lemah dalam hal apa? Akal. Atau dia lemah dalam harta. Dia lemah dalam agama. Yang kita sebut dengan orang awam, orang jahil, itu bagaimana banyaknya udzur-udzur dalam agama kita untuk memberikan pemaafan kesalahan dilakukan oleh orang yang tidak paham agama.
Itu bentuk kasih sayang agama ini. Karena Islam rahmatan lil alamin. Dia menebarkan kasih sayang untuk semua alam. Intinya yang ada kelemahan-kelemahan itu mesti dalam agama kita diberikan perhatian. Makanya yatim, miskin, janda, ya, janda yang tidak mampu tentunya, ya, orang-orang tua, coba perhatikan, ya, baik orang tua kita atau orang tua yang sifatnya tua, ya sudah sepuh, ya, mesti dalam Islam diberikan penekanan untuk menghargai, menghormati, memuliakan, mesti ada di situ, ya, karena mereka ketika sudah tua itu mereka membutuhkan adanya kasih sayang, membutuhkan adanya penghormatan, membutuhkan adanya penghargaan, membutuhkan adanya ya bantuan dan yang lainnya. Apalagi itu kedua orang tua kita. Ya, jika kita dapati banyak ancaman-ancaman ya bagi anak-anak yang durhaka, terutama ketika dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya inda kibari ahadihima ukilahuma. Terutama ketika salah satu atau kedua-duanya sudah lanjut usia. Yang tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Dulunya raja bekerja memberikan waris, sekarang sudah sepuh, sudah lanjut usia. Sudah bisa bekerja, fisiknya sudah lemah. Ya, dan yang mungkin bisa ya diam saja. Otaknya sudah tidak bisa lagi berpikir keras. Fisiknya sudah tidak lagi melakukan banting tulang. Dia sudah lemah. Maka anak wajib berbakti kepada kedua orang penuh yang seperti itu. Inilah beberapa amal kebaikan yang dijelaskan soal Al-Baqarah 177 tadi, dan tentu masih ada amal-amalan yang lainnya ya dari beberapa kaum muslimin yang kita bantu dengan sedekah infak ya, tapi ini kita akan kaji pada waktu yang akan datang ya. Allah alam bisawab. Barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Ustadz, apakah saya pernah menerima pembelajaran waktu masih sekolah kalau kitab Jabur, Taurat, Injil itu disempurnakan dengan Al-Quran. Apakah dalam artian 3 kitab ini bagian dari Al-Quran? Dan yang jadi pertanyaan, apakah yang sekian ratus kitab itu bagian dari Al-Quran juga atau beda gitu dengan Al-Quran? Terima kasih. Iya. Ya, mungkin pertanyaannya adalah kita sederhanakan bagaimana kedudukan Al-Quran terhadap kitab-kitab sebelumnya, ya kan? Ya. Satu, dia menjadi hakim. Hakim itu yang menentukan ya boleh dilanjutkan atau tidak isi kandungan dari kitab-kitab sebelumnya. Ya, bila Al-Quran menetapkan itu benar dan dilanjutkan, maka dilanjutkan. Bila Al-Quran memansuhkan, menghapuskan hukumnya, maka tidak dilanjutkan. Ya, itu satu. Jadi ada beberapa isi kandungan Al-Quran itu yang masih merupakan bagian dari kitab sebelumnya. Tapi tidak semua. Yang kedua, dia sebagai penyempurna. Bahwa di dalam kitab sebelumnya ada yang kurang, maka ditambahkan dalam Al-Quran. Ditambahkan dalam Al-Quran. Ya. Jadi hakiman wa muhaiminan, ya fungsi Al-Quran. Apakah kitab-kitab sebelumnya yang ratusan tahun juga seperti itu? Ya, kalau secara umum pernyataan para ulama, iya. Ya, sebagian menyatakan bahwasanya ya, pernyataan para ulama bahwa Injil itu menyempurnakan Taurat. Taurat juga itu menyempurnakan Zabur. Zabur itu menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Ya. Demikian pula Al-Quran seperti itu. Tentu pada syari-syar sebelumnya dari ratusan kitab yang ada tadi, maka Al-Quran, apa yang dipertahankan oleh Al-Quran, maka itu tetap ada. Ya, seperti itu.
Apa yang dihapus maka dia terhapus. Intinya begini. Intinya kita sebagai umat Muhammad SAW cukuplah Al-Quran buat kita. Adapun kitab-kitab yang ada cukup kita imani. Tidak ada lagi kepentingan kita untuk apa? Mencari tahu. Apalagi sampai membanding-bandingkan. Nggak ada kewajiban kita. Bahkan termasuk yang dilarang. Dalam riwayat Tirmidzi, ya, suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an itu bertemu dengan seorang Yahudi. Orang Yahudi ini menawarkan kepada Umar untuk mendengarkan Taurat yang akan dia bacakan. Maka berita itu sampai kepada Rasulullah SAW. Apa terjadi pada Rasulullah SAW? Ihmarra wajhu. Wajah Rasul langsung memerah. Menunjukkan beliau apa? Emosi. Kemudian, ya, Rasul berkata kepada Umar bin Khattab, "Lau Musa hayyan." Kalau seandainya Musa hidup hari ini, ya, maka dia akan mengikuti apa yang aku diturunkan dengannya, itu Al-Quran. Kalau seandainya Musa hidup hari ini, maka dia akan apa? Mengikuti Al-Quran yang aku diutus dengannya. Pun kita tahu ketika Nabi Isa turun kembali di hari kiamat, apakah Nabi Isa membawa ajaran Injil? Tidak. Nabi Isa mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka intinya kita kita cukup dengan Al-Quran, bahkan terus dilarang kita coba untuk mengotak-atik pada kitab sebelumnya. Ya, apakah kemudian Rasul mengatakan pada Umar, kalau yang Al-Quran benarkan udah kau boleh ambil? Enggak, Rasulullah itu langsung bersikap menutup semua pintu-pintu yang ada. Cukup dengan Al-Quran. Ya, cukup dengan Al-Quran. Maka berbahagialah kita sebagai umat Muhammad, umat yang terakhir diberikan kitab yang paripurna. Ya. Sehingga ini merupakan kitab yang barokah, yang satu hurufnya itu bernilai 10 pahala. Ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan kajian kita di sore hari ini. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.